Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ini adalah pengajian lanjutan kita melanjutkan pembelajaran program Mawaddah Mahir Qawaid dengan Nahwu edisi Qawaid Fiqhiyah. Dan ini pertemuan yang kelima membahas kaidah kubro. Kaidah kubro yang kelima yaitu al-'adatu muhakkamatun. Al-'adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan dapat menjadi landasan hukum. Kata Syekh Al-Jizani yang meringkas dari kitab Al-Ashbah Nadhair karya Suyuti, al-qaidatul khamisatul 'adatu muhakkamatun. Kaidah yang kelima, al-'adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum. Asluha qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam sebagai sesuatu yang baik, maka itu juga baik di sisi Allah. Qala al-'Ala'i, berkata Al-Imam Al-'Ala'i, walam ajidhu marfu'an. Aku tidak mendapatinya marfu'. Maksudnya dikatakan sini kan tentu terkenal sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang bersabda berarti kan marfu', gitu ya. Tapi ternyata tidak ditemukan oleh Al-Hafidz Al-'Ala'i, ya, ulama hadis besar, bahwasanya dia berasal dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau Al-Imam Al-'Ala'i ini yang wafat tahun 761 Hijriah sudah cari betul-betul. Ya. Kata beliau, fi syai'in min kutubil hadithi aslan. Ini di buku-buku hadis sama sekali sama sekali nggak ada yang menyebutkan itu Nabi yang bersabda. Wala bisanadin dhaifin. Tidak juga bahkan dengan sanad dhaif. Ba'da tulil bahthi wa kathratil kashfi wa su'al. Setelah lama meneliti dan banyak membuka-buka sumber dan bertanya kepada para ulama, wa innama huwa, kata beliau, hanya saja ungkapan ini adalah min qali Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari ucapan Abdullah bin Mas'ud. Berarti bukan marfu' tapi mauquf. Mauqufan alaihi, secara mauquf. Akhrajahu Ahmadu fi musnadihi. Ini diriwayatkan Imam Ahmad. Dan lengkapnya sebetulnya kata Ibnu Mas'ud, innallaha nadhara fi qulubil ibadi fakhtar lahum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa ba'athahu bi risalatin. Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati hamba, maka kemudian memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Allah utus membawa risalah beliau. Thumma nadhara fi qulubil ibadi fakhtar lahum ashabahu faja'alahum ansara dinihi wa wuzara'a nabiyhi. Kemudian Allah melihat hati para hamba yang lain, maka Allah memilih para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan mereka sebagai para penolong agamanya dan para pembela nabinya. Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Maka apa yang dipandang oleh orang-orang Islam sebagai baik, maka itu adalah baik. Ini konteksnya sahabat al-muslimun di sini. Ini muslimun, seluruh muslimun, dan memang pada akhirnya ini juga ada dalil bagi ijma' al-muslimun, seluruh muslim. Ya. Itu ijma'. Lanjut lagi, wa ma ra'al mu'minuna qabihan fa huwa 'indallahi qabih. Dan apa yang dipandang orang beriman seluruhnya itu buruk, maka itu buruk insyaallah. Nah, ini bisa jadi landasan untuk ijma' dan juga jadi landasan untuk urf atau al-'adatu muhakkamah. Ya, adat kebiasaan dapat menjadi sumber hukum. Akan tapi tidak perlu khawatir, karena dalilnya banyak lebih daripada yang disebutkan. Bahkan dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib atas orang tua ayah untuk memberikan
memberikan pakaian kepada istri dan nafkah pada istri dengan cara yang ma'ruf, dengan kadar yang ma'ruf. Nah, memberi nafkah kepada istri ini Allah bilang bil ma'ruf, dengan cara kadar yang ma'ruf. Ma'ruf dari kata urf, yakni yang dikenal baik, dipandang baik oleh adat setempat. Maka tentu kadar nafkah di wilayah yang UMK-nya tinggi misalnya dengan wilayah yang UMK-nya rendah beda, kan seperti itu kalau di Indonesia konteksnya. Nafkah seorang keluarga yang tinggal di Eropa beda dengan nafkah keluarga yang tinggal di Amerika, beda dengan nafkah keluarga yang tinggal di Arab, Saudi, tinggal di Maroko, berbeda. Seperti itu. Bil ma'ruf itu dalil sebetulnya. Al-'adatu muhakkamatun. Jadi landasan hukum. Allah juga berfirman misalnya di surat Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kisatuhum aw sarqaba. Tentang kafarat sumpah Allah bilang kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan pertengahan yang kalian biasa berikan pada keluarga kalian. Ini pertengahan yang biasa kalian berikan pada keluarga kalian. Itu berapa banyak? Tergantung kondisi, tergantung adat istiadat setempat, budaya setempat, ya, culture setempat. Berapa kadarnya? Nah, ausat, pilih mediannya. Dan lain, hadis Nabi SAW terkenal pada Hindun radhiyallahu anha. Ya. Ketika Hindun datang mengadukan suaminya kikir terhadap istri dan anak, maka Nabi SAW bilang, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil, silakan, gak apa-apa, tanpa seizin suami Anda, suami engkau, tapi bil ma'ruf, sekadar yang sesuai dengan urf, sesuai dengan adat. Adat istiadat seberapa sebulan, ambil. Berapa sehari, ambil. Tanpa izin gak apa-apa. Lebih dari itu tidak boleh. Berarti apa batasannya? Tidak boleh lebih. Berapa rupiah, berapa rial, berapa dirham, dinar? Tergantung urf. Tergantung adat istiadat setempat. Banyak sebetulnya sabda Nabi SAW hadis, ya, riwayat Imam Abu Dawud, al-mikyalu ahli Madinah wal waznu ahli Makkah. Kata Nabi, patokan dalam liter, ya, volume itu patokannya orang Madinah. Patokan dalam berat, massa, itu patokannya orang Mekah. Ini karena masing-masing lebih pakar di ukuran ini. Patokan urf. Juga Nabi SAW pernah, ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta, ada unta milik Bara' bin Azib radhiyallahu anhu itu menginjak-injak kebun sahabat. Maka Nabi SAW kemudian memutuskan, kalau memang itu, ya, bikin peraturan, kalau memang kebun, ya, diinjak-injaknya di siang hari, maka ya itu menjadi tanggungan si penjaga, pemilik kebun, ya. Tapi kalau di malam hari, maka menjadi tanggung jawab pemilik onta. Ini maksud onta, karena onta kalau siang hari ya keluar biasa. Maka kewajiban para pemilik kebun untuk menjaga. Anda tidak jaga, ya masuk onta, itu salah Anda. Tapi kalau malam hari, kewajiban onta biasanya tidak keluar, kewajiban para pemilik onta yang untuk menahan. Dan ini adat istiadat. Nanti bisa dianalogikan gimana kalau kasus motor misalnya, dan seterusnya. Oke. Kata penulis, ay'alam anna i'tibarul 'adati wal 'urfi raja'a ilaihi al-fiqhu fi masaila la tu'addu kathratan. Ketahuilah bahwasanya mempertimbangkan adat dan urf, ya, itu mempertimbangkan adat istiadat budaya itu sering dirujuk oleh fikih sering kembali kepadanya, merujuk kepadanya di permasalahan yang
tidak dapat dihitung banyaknya. Famin dzalika, di antaranya sinul haidhi wal bulughi wal inzali. Usia haid, usia baligh, usia mulai mimpi basah. Berapa? Adat istiadat. Nah, itu ya. Artinya kalau umumnya, dan ini juga mempertimbangkan berarti pertimbangan kedokteran juga. Ya. Umumnya di satu tempat haid itu 9 tahun. Berarti kalau ada yang haid 6 tahun, itu tidak dianggap haid, dianggap istihadah, dianggap darah yang tidak normal, belum dianggap sudah baligh. Seperti itu. Wa aqallul haidhi wan nifasi wa tuhri wa ghalibiha wa aktsariha. Paling sedikit haid itu berapa lama? Tergantung adat istiadat setempat. Oh, itu masyarakat setempat di suatu daerah, suatu wilayah. Haid, nifas juga paling sedikit berapa lama? Masa suci antara 2 haid paling sedikit berapa lama? Paling banyak berapa lama? Wa dhabitul qillati wal kathrati fi dhabbah. Juga dalam kasus menyepuh dan memberikan tambahan ya logam pada bejana dengan perak misalnya. Ya. Itu ada perincian. Kalau ada kebutuhan boleh misalnya kita kasih hiasan perak atau kasih dobbah perak ya. Kalau ada kebutuhan maka boleh banyak. Kalau untuk hiasan hanya boleh sedikit. Nah, sedikit banyak nih apa patokannya? Dan seterusnya. Wal af'alul munafiyatu lis-sholati. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang itu dianggap bertentangan dengan salat, tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan seorang dalam salat. Ini apakah misalnya orang kalau loncat-loncat dalam salat batal ya itu munafiyah jelas urf. Apa loncat. Tapi kalau hanya garuk kepala enggak. Garuk kepala sedikit banyaknya bagaimana? Berapa banyak? Karena fuqaha cuma bilang perbuatan banyak berapa? Se'urf. Wan najasatul ma'fuwu an qaliliha. Begitu juga kenajisan yang dimaafkan sedikitnya. Sedikit banyak berapa? Berapa banyak? Urf. Wa tulu zamani wa qisaru fi mualatil wudu'i. Begitu juga mualah dalam wudu. Ya, berapa lama, berapa pendek mualah dalam wudu? Hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i memang. Ini mualah adalah contoh ulama contohkan bagaimana patokannya yaitu antara satu anggota tubuh wudu dengan anggota yang lain. Jarak membasuhnya tidak boleh anggota wudu sebelumnya keburu kering dalam kondisi udara yang normal, angin yang normal. Kalau udah keburu kering, kemudian baru basuh yang setelahnya berarti tidak mualah. Ini patokannya berapa lama, berapa banyak tergantung situasi. Seperti itu. Kemudian kata penulis lagi, wa yata'allaqu bihadzal qa'idati mabahitsu, dan ada beberapa pembahasan yang terkait dengan kaidah ini. Al-mabhasul awwalu, pembahasan pertama, innama tu'tabarul 'adatu idza taradat fa in tarabat fala. Adat urf ya. Dalam hal ini dianggap sama di kaidah ini, al-'adah dan urf. Ya, intinya adat kebiasaan suatu yang jamak terjadi lazim di masyarakat itu hanya baru jadi patokan kapan kalau ittaradat, kalau berlaku umum, berlaku di banyak kasus atau hampir semua kasus. Tapi kalau ittarabat goncang, kadang begini, kadang begitu, tidak ada aturan yang baku, tidak jelas, fala, maka tidak jadi patokan. Kalau dominan adatnya, kebiasaannya, penerapannya, iya jadi patokan. Kalau enggak, maka tidak. Contoh. Dan juga wa in ta'aradati dhununu fi i'tibariha fa khilafun. Kalau misalnya ini antara ittaradat dan ittarabat, tidak terlalu ittarabat juga tidak terlalu ittaradat, atau ulama beda pendapat.
Ya. Ta'arudati dzunun, dugaan-dugaan saling bertentangan. Maka ya ada beda pendapat. Wa fi dzalika furu'un minha, ada berapa cabang penerapan fikih, misalnya ba'a syai'an bidarahima wa atlaqa. Ada orang menjual sesuatu dengan dirham. Ya. Maka ini dirham apa ini? Ya. Dirham yang mana? Ya. Dirham mungkin ada yang modelnya begini dan ada yang dirham bagus, ada yang dirham apapun, yang penting itu perak, ada yang dirham harus dirham koin cetak. Nah, kan tergantung. Ya perak, dirham cetak ya. Ada yang juga yang penting serpian-serpian mesti diterima, atau potekan-potekan perak mesti diterima, tergantung. Nah ini ba'a syai'an bidarahima. Seorang bilang, saya jual dengan sekian dirham. Dirham yang mana? Nuzila ala naqdil ghalibi. Maka dikembalikan itu semua dianggap ke an-naqdil ghalib. Ini mata uang yang umum di masyarakat tersebut. Biasanya dirham itu yang bagaimana dirham? Falawi tarabatil adatu fil baladi wajabal bayanu wa illa yabtulul bay'u. Kalau seandainya tidak ada adat kebiasaan yang jamak, yang lazim, yang stabil, maka ya di suatu negeri ya, maka harus dijelaskan ini dirham yang bagaimana. Nah, kalau tidak maka jual belinya tidak sah. Contoh sederhana misalnya ada orang jualan online, ya, situs jual beli internasional. Dia jual ini harganya $100. Dolar apa? Dolar Singapura? Dolar Kanada? Dolar Amerika? Dolar banyak, tapi bilang dolar saja. Nah, kalau memang tidak ada kebiasaan yang umum, jamak kita fahami, oh kalau dolar disebut dolar, maka maksudnya pasti dolar Amerika. Nah, kalau ada seperti pemahaman uruf, ya maka itu maksudnya dolar Amerika. Kalau tidak ada, wah, nggak nih goncang, tidak ada aturan stabil, tidak ada aturan baku, tidak ada kebiasaan yang umum. Ya kalau gitu berarti harus dijelaskan. Kalau enggak jual belinya tidak sah karena mengandung gharar yang besar. Wa minha ghalabatil muamalatu, sebuah muamalat dominan, ya, bi jinsin minal urudi au naw'in minhu, dengan satu jenis dari mata uang atau satu jenis darinya. Ini jenis tertentu ya, dengan emas, ya dari logam-logam emas, atau dengan dinar, atau dengan perak. Ya umumnya masyarakat dengan mata uang tersebut. Maka kalau disebut harga, insarafa thamanu ilaihi indal itlaqi fil as-sahih kan naqdi. Nah, sama halnya seperti uang. Kalau misalnya kasusnya satu tempat saya biasa jual beli dengan emas nih, dia nggak pakai istilah dinar, emas, atau dengan perak, atau dengan tembaga gitu. Tembaga biasa mata uang tembaga disebut fals zaman dulu, jamaknya fulus, ya, atau yang sejenisnya. Maka ketika disebut harganya 5 apa? Oh 5. Kalau tergantung urfnya 5 gram perak, ya 5 gram perak. Kalau ketika tidak dirinci, kan naqdi sebagaimana misalnya dalam uang atau harga, misalnya kita tulis harganya 10.000, ya 10.000 apa ya, tergantung urfnya. Wa minha istajara lil khiyatati. Istajara lil khiyatati, seorang menyewa jasa untuk penjahitan. Wan naskhi, untuk jasa penyalinan tulisan. Wal kuhli, menyewa jasa untuk apa? Celak. Fal khaitu, maka nanti benangnya. Wal hibru, tintanya untuk nyalin. Wal kuhlu, kemudian bahan celaknya itu. Alaman, siapa yang nanggung? Nah, tergantung urf. Kalau satu urf misalnya, siap kita datang, Mas minta jahitin ya, iya. Harga itu, harga udah termasuk benang atau bagaimana? Benangnya otomatis sudah dari pembeli, apa kita cari lagi benangnya terpisah? Kemudian minta jasa nyewa salin, kita bayar. Tintanya terpisah tidak harganya? Tergantung urf dan seterusnya.
Al-mabahatsu tsani al-'urfu alladhi tuhmalu 'alaihi al-alfadhu innama huwa al-muqarinu sabiqu duna al-mutaakhiru. Uruf yang pembahasan kedua, uruf yang lafal-lafal kita pahami dengan bingkainya dibawa kepadanya itu hanyalah uruf yang al-muqarin, kebiasaan adat yang muqarin, berbarengan dengan peristiwa tersebut ya, yang as-sabiq sekaligus sejak dulu sudah berlaku, dunal mutaakhiri, bukan yang belakangan. Jadi adat istiadat, ada adat lama, ada adat baru. Yang mana jadi patokan? Yang jadi patokan adat lama sampai ketika titik berlaku, bukan adat baru. Min al-furu'il mukharrajati 'ala hadzal asli, di antara peraturan fikih yang diturunkan dari kaidah ini adalah al-awqaful qadimatul masyrutu nadharuha lil hakimi. Wakaf-wakaf yang sudah lama, dari lama itu, yang sekarang harus dikelola oleh pemerintah. Wa kana al-hakimu idzaka syafi'in, atau di hakim juga bisa difahami qadhi di sini. Dan qadhi waktu itu ya, hakim juga waktu itu apa? Syafi'i dulunya. Dan ini mungkin bicara Mesir, Imam As-Suyuti bicara Mesir. Ya. Jadi dahulu di Mesir dominan kuat sempat ya, nanti zaman ketika Imam As-Suyuti bicara ini Imam As-Suyuti sudah masuk era ini sih, tapi sebelumnya atau zaman yang Imam As-Suyuti sedang bicarakan. Imam As-Suyuti hidup kan wafat di tahun 911. Itu sudah berlaku peraturan yang akan beliau sebutkan ini. Tapi sebelumnya beliau bicara sebelum aturan tersebut terjadi. Ya. Aturan yang saya maksud adalah nanti ada zaman raja namanya Al-Malik Al-Zahir Baybars ya, yang wafat tahun 676 Hijriyah. Beliau itu membuat aturan penunjukan hakim 4 mazhab. Ada hakim mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, terpisah-pisah. Sebelum beliau buat aturan tersebut, ya hakim yang dominan mazhab Syafi'i. Karena dinasti Mamluk memang awalnya Syafi'i. Tapi Raja Al-Zahir kemudian akhirnya mempertimbangkan kenyataannya tidak semua masyarakat mazhab Syafi'i. Di Mesir apalagi ya, sampai hari ini pun 3 mazhab kuat di sana sampai hari ini. Maka kemudian raja bikin peraturan itu. Nah, oke, Imam Suyuti, kita balik sini ya. Wa kana al-hakimu idzaka syafi'iyan. Tadinya hakim-hakim itu Syafi'i mazhabnya. Tsumma innal malik al-zahira ahdatsal qudat al-arba'ata. Kemudian Raja Al-Zahir yang wafat tahun 676 Hijriah itu membuat aturan baru hakim 4 mazhab. Sanata arba'in wa sittina wa sittimi'atin, tahun 664. Itu tahun 664. Tapi ini berlaku cuma sampai tahun 922 Hijriah. Imam Suyuti meninggal sekitar 11 tahun setelah itu, sudah batal peraturan ini. Karena datangnya Khilafah Utsmaniyah, artinya kekuasaan melebar sampai masuk Mesir, kemudian Khilafah Utsmaniyah menghendaki agar semua hakim mazhabnya Hanafi, termasuk di Mesir. Jadi bukan lagi alih-alih Syafi'i ya, bahkan mazhab 4 pun tidak, tapi langsung mazhab Hanafi. Ya, kita balik sini dulu. Fama kana mawqufan qabla dzalika ikhtussa nadharuhu bisy-Syafi'i. Fama kana mawqufan qabla dzalika ikhtussa nadharuhu bisy-Syafi'i. Maka wakaf-wakaf yang diwakafkan akadnya itu sebelum tahun 664 Hijriyah, maka yang boleh memberikan peraturan pemutusan itu hanya hakim bermadzhab Syafi'i. Karena memang dari awal orang memahami urfnya itu ya hakim dengan madzhab Syafi'i, aturan-aturannya. Gitu ya. Fala yusyariku ghairuhu, maka madzhab lain tidak boleh ikut-ikutan.
Wa ma utliqa minan nadhari ba'da dzalika fa mahmulun 'alaihi aidan. Begitu juga kalau ada orang yang mewakafkan, kemudian tidak dia rinci si pewakaf ini mau diurus wakafnya dengan mazhab apa, sesuai aturan mazhab apa. Dan itu dia wakaf setelah tahun 664. Dia tidak rinci. Juga dibawa kepada konsep mazhab Syafi'i. Katanya dia mutlakkan, tidak dirinci. Nah, kenapa? Karena al-adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan menjadi patokan hukum. Anda tidak merinci, dikembalikan kepada adat-adatnya. Ya, al-urful muqarrinus sabiq, adat yang dahulu berlangsung sampai zaman-zaman sekarang ini, itu adalah mazhab Syafi'i. Maka dibawa kepada aturan mazhab Syafi'i. Adapun kalau dia rinci, saya wakaf, aturannya nanti diserahkan kepada aturan mazhab Maliki. Baru mazhab Maliki. Begitu. Kata Imam Suyuti, lianna ahlal urfi ghaliban la yafhamuna min itlaqil hakimi ghaira syafi'i. Karena masyarakat di Mesir waktu itu, ya awal-awal peraturan ini muncul, tidak faham, ya tidak memahami dan tidak punya kebiasaan hakim itu kecuali mainkan mazhab Syafi'i pasti. Gitu ya. Oke. Contoh lain misalnya terkait dengan uang juga. Jika misalnya ada perubahan mata uang. Ada perubahan mata uang. Jadi tadinya mata uangnya adalah gulden gitu ya. Kemudian jadi rupiah. Gulden kemudian jadi rupiah. Nah, berarti ketika awal-awal baru berubah itu, maka semua harga sebelumnya disebut sekian, 500, maka masuk 500 gulden, 500 rupiah. Karena urf muqarrin sabiq. Begitu juga baru-baru setelahnya, ya. Orang bilang harganya 10 gulden berarti terpahami. Tapi kalau sudah lama, sudah matang urf, sudah itorodat, jadi urf itu butuh waktu juga untuk menjadi urf. Untuk mengganti urf yang lama itu butuh waktu. Butuh waktu lama, dan itu diantara perbedaan urf dan adah. Ya. Tapi sekali lagi ingat di sini sama, disamakan. Tapi sebetulnya kalau mau dirinci ada perbedaan urf dan adah. Urf itu jauh lebih lama baru jadi urf, adah tidak harus selama itu. Kemudian urf itu harus umum, luas cakupannya. Ya. Tidak hanya bisa satu kelurahan, itu disebut urf, enggak. Harus luas cakupannya. Kalau ada itu bisa kecil, bahkan ada bisa juga untuk satu orang per orang. Tapi kalau di sini disamakan. Urf ada maksudnya urf. Maksudnya ada apa? Urf. Oke. Lanjut. Al-mabahas tsalitsu, pembahasan ketiga, qala fuqaha'u kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan wa la dhabit lahu fihi wa la fil lughati yurja'u fihi lil 'urfi. Ini patokan. Jadi kapan sih kita menggunakan adat istiadat sebagai patokan? Kapan? Penting nih, jangan semua malah adat istiadat. Enggak. Dilihat setiap yang ada aturannya dari syariat, ya, syariat mengatur. Tapi tidak menjelaskan ketentuan rincinya di dalam syariat. Tidak juga ada aturan tersebut di secara bahasa Arab. Maka baru ke urf. Contoh, wa mathaluhu bil hirzi fi sariqati. Misalnya dalam kasus hirz. Berarti di sini urutannya adalah syariat, perinciannya. Kemudian lughah dulu, bahasa. Kemudian baru urf. Jadi tidak langsung, kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk langsung urf, enggak. Tapi tidak langsung suddenly langsung urf, direct, enggak. Tapi syariat dulu, lihat ada enggak aturannya, rinciannya ada enggak. Oke. Kemudian secara bahasa, enggak, kalau enggak ada baru level berikutnya. Secara bahasa ada enggak? Oh ada, ya berarti secara bahasa. Oh enggak ada, berarti baru ke urf. Misalnya hirz, ya. Dalam aturan pencurian baru dipotong tangannya kalau barang yang dicuri itu dalam hirz, dalam tempat penyimpanan. Oke, tempat penyimpanan hirz. Apa patokan tempat penyimpanan?
Kan nggak bisa disamakan tempat penyimpanan uang dengan tempat penyimpanan mobil, beda. Kapan orang mencuri mobil yang dipotong tangannya, mencuri uang dipotong tangannya, beda. Nah, hirz ini secara secara syariat tidak ada rinciannya. Secara bahasa juga beda-beda setiap benda, baru urf. Kemudian wa tafarruqu atau karena maktuf ya, wa tafarruqi fil bai'i. Begitu juga apa patokan keterpisahan antara penjual dan membeli dalam jual beli ini untuk khiyar majlis. Apa? Masih satu mall itu masih dianggap satu majlis enggak? Atau masih satu ruko, masih satu blok mall apa gimana? Masih satu tingkat mall. Kalau udah turun baru beda. Ada patokan di syariat? Tidak ada. Di bahasa enggak ada. Maka ke urf. Kemudian wal qabdi. Apa yang disebut dengan qabd? Kapan kita sudah dianggap menguasai satu barang? Nah, beda-beda. Rumah, motor, HP beda-beda. Nah, masing-masing penguasaannya beda. Rumah kita tidak harus memeluk rumah untuk disebut dengan qabd. Rumah juga tidak harus berpindah tempat ke kita untuk disebut qabd. Kita juga nggak harus benar-benar meninggalin tempat tersebut untuk disebut qabd. Kadang cukup suratnya saja sudah kita dia menguasai rumah. HP tidak, HP benar-benar harus di tangan kita, harus kita pegang. Harus sampai ke rumah kita. Nah, seperti itu. Waqtil haidhi wa qadrihi, juga waktu haid dan kadarnya berapa sudah disebutkan. Wal ihya'i, kemudian ada tanah mati, kemudian ada seorang menghidupkannya. Kan ini tentu tidak berlaku di Indonesia hari ini karena sudah ada regulasi tentang pertanahan. Tapi satu tempat yang tidak ada aturan pertanahan, maka dalam fikih man ahya ardhan maitatan fahiyalah, barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu jadi milik dia. Ya, mungkin dulu pernah di Indonesia seperti itu dulu sekali. Jadi siapapun yang menggarap satu hutan gitu itu boleh jadi milik dia. Dia garap. Ini motivasi dari Islam untuk agar jangan sampai ada tanah tersia-siakan, tidak termanfaatkan. Maka orang dimotivasi, kamu bisa memiliki tanah kalau kamu apa? Kamu kelola. Nah, patokan iya apa patokan yang sudah dianggap mengelola. Nah, ini kembali ke urf. Karena tidak ada patokannya dalam syariat, tidak juga dalam lughah bahasa Arab. Walistila'i fil ghasbi, begitu juga kapan dianggap sudah menguasai barang gosok, orang dianggap sudah menggosok, merampas kapan? Apa kalau motor gimana? Kalau kita lagi di parkiran, kita kemudian naruh dokumen kita di atas motor orang, dianggap menggosok nggak tuh? Merampas motor nggak? Atau harus duduk dulu di atasnya baru menggosok? Nah, ini tergantung urf. Masing-masing benda tempat beda. Wal iktifai fi niyatis sholati bil muqaranatil urfiyyah, begitu juga cukup dalam niat salat itu muqarrah urfiyyah, ini berbarengan secara urf. Ya. Bihaitsu yu'addu mustahdiran lis sholati ala makhtarahu nawiyyu ghairuh. Jadi tidak harus benar-benar di dalam takbir, tapi bisa sebelumnya dikit. Nah, itu karena sedikit tuh apa patokannya? Kata beliau, yang ini yang orang dianggap dia menghadirkan niat dalam sholat. Itu patokannya apa? Urf. Karena tidak ada kejelasan aturan dalam syariat, tidak juga dalam bahasa. Tapi kalau ada kejelasan dalam syariat, maka syariat dikedepankan. Syariat dikedepankan. Kalau tidak ada baru. Ya. Gitu. Misalnya ada orang bersumpah, bla bla bla, saya akan sholat jika, ya itu nazar misalnya, jika saya lulus maka saya akan sholat. Apa sholat sini? Apakah sholat secara syariat dengan gerakan-gerakan khusus? Apakah sholat secara bahasa, doa? Apa sholat mungkin di satu tempat sholat itu maksudnya yang lain? Nah, apa maksudnya? Ada aturan dalam syariat, maka sholat yang di situ difahami sebagai sholat aturan syariat.
atau ya aturannya itu ada dalam bahasa. Tapi ingat, bahasa di sini dimaksud hanya bahasa Arab. Hanya bahasa Arab. Misalnya, seseorang bersumpah, saya tidak akan minum air. Demi Allah, saya tidak akan minum air. Tapi pakai bahasa Arab ya. Wallahi, kata dia, lan ashraba ma'an. Bagaimana kalau dia minum air laut? Secara uruf, ya, yang disebut dengan air itu hanya yang diminum biasa. Ya, air biasa, air minum. Zam-zam, air putih yang tawar. Air laut secara bahasa lughah Arabia dia air, Tapi secara urf dia bukan air. Nah, ini jadi gimana? Apakah kemudian kalau dia minum segelas air laut dia melanggar sumpahnya? Jawabannya iya. Dimenangkan di sini bahasa Arab. Nah, adapun kalau seandainya bahasanya bukan bahasa Arab, maka dimenangkan urf langsung, otomatis dimenangkan urf. Misalnya seorang bersumpah tidak akan makan iwak gitu. Cuma tidak akan makan iwak. Orang Jawa dia. Apakah kemudian kalau dia makan ayam itu melanggar sumpah? Jawabannya ya, iya melanggar sumpah karena iwak meskipun bukan secara bahasa padahal iwak ya ikan, terbatas pada ikan. Tapi secara uruf iwak itu mencakup lauk apapun, lauk itu iwak. Ya maka orang Jawa maka dianggap melanggar sumpah. Dia menangkan apa? Urfnya. Dimenangkan urf, karena urf. Atau orang Minang sambal gitu ya. Bersumpah tidak akan makan sambal. Pakai bahasa Minang dia ngomongnya. Ya, apakah melanggar itu hanya kalau makan sambal yang secara bahasa disebut sambal pedas itu, apakah urf gitu, urf bahwa sambal itu ya semua bahan lauk pun disebut sambal. Atau misalnya di suatu tempat kereta tuh maksudnya apa kereta? Ya. Apa benar-benar kereta api saja atau mobil pun kereta atau mungkin motor dan seterusnya, atau Honda. Orang bersumpah tidak akan naik Honda. Apa maksudnya Honda di sini? Ya. Apakah hanya merek Honda ataukah semua motor dan seterusnya? Artinya itulah kemudian al-adatu muhakkamatun, adat kebiasaan dapat menjadi patokan syariat, hukum fikih. Walaupun baru benar-benar kita ke adat kalau tidak ada aturan dalam syariat. Maka kalau bertentangan, syariat menyuruh nutup aurat, ya, maka syariat sudah ada aturannya. Ya, sudah ada aturannya syariat. Maka kembali patokannya syariat. Aurat adalah A, B, C. Tidak dikembalikan ke adat kebiasaan. Oh enggak, di sini biasa orang kok buka, enggak pakai rambut perempuan. Enggak pakai penutup rambut perempuan. Ya, enggak bisa. Patokannya syariat. Dan memang kata Imam Suyuti dalam Al-Asbab An-Nadhair ada 3 kemungkinan antara syariat dan kebiasaan. Kalau yaitu pertama syariat dan urf sejalan. Urf suruh sesuatu, syariat juga. Syariat suruh bakti orang tua, urf suruh bakti orang tua. Nah, ini jelas disyariatkan. Kemungkinan kedua, syariat nyuruh sesuatu, urf nyuruh sebaliknya, melarang itu. Atau sebaliknya, syariat melarang, urf menyuruh. Seperti misalnya ada satu kebiasaan dia melakukan kemusyrikan, kebiasaan musyrik. Ya. Sehingga menyembelih dengan niat dipersembahkan kepada roh-roh halus. Ya. Dilempar ke laut misalnya untuk persembahan kepada roh-roh halus. Kebiasaan seperti itu. Syariat melarang, jangan musyrik. Ya. Maka dimenangkan syariat. Urf ditinggalkan dalam hal ini. Ya. Dan itu berarti kita harus jauh lebih menghormati pencipta, sang pencipta, daripada kebiasaan yang pada akhirnya terbatas juga lingkupnya. Dan Allah jauh lebih tahu kebenaran daripada
masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga, kemungkinannya adalah syarat diam, tidak komentar. Jadi tidak juga menyuruh apa yang urf suruh, tidak juga melarang apa yang urf suruh. Syarat diam. Maka urf kita harus ikuti. Pada dasarnya harus kita ikuti urf. Urf kita, kalau datang kondangan pakai baju batik, contoh misalnya. Ya tidak ada di syariat nyuruh pakai baju batik, nggak ada juga. Atau melarang jangan pakai baju batik. Nah, maka kita, ini kasus ketiga, kita ikuti urf. Ya, sebagian ulama kadang menekankan sekali sampai level hampir wajib gitu ya. Kadang menekankan level sunnah saja. Tapi ditekankan dalam syariat kita mengikuti urf. Ya. Selama tidak sampai terlarang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.